kolaborasi dengan sesama vlogger dari Nusa Tenggara Timur. Di sini saya memajang beberapa kain dari beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Bagus-bagus kan teman-teman? Sana ada kuda sandelwu, di Flores sana ada si komodoensis, di Alor sana ada buah kenari. A few moments later. Apa sih alasan kami itu suka sama pria yang berkewarganegaraan asing? Karena saya punya impian hidup di luar negeri dan punya anak yang lucu. Apakah karena belis di NTT terlalu mahal? Karena pengen berubah hidup? Sekali nggak ada di pikiran aku akan dijodohkan Tuhan dengan orang luar negeri, orang Prancis. Jarak Prancis dengan Indonesia aja beribu-ribu kilometer. Kira-kira gimana ya caranya kita ketemu? Iseng-iseng aja kali ya, dan kayaknya agak berbeda dari kebetulan aku gak pernah punya pacar. Ini juga aku suka sama suami aku karena awalnya itu karena gigi dia putih banget kan, aku suka. Karena jodoh itu di tangan Tuhan, siapapun dari kita tidak ada yang bisa menentukan dengan siapa dia akan menikah. Karena itu, dengan siapapun Anda menikah dan dimanapun Anda berada, tetap bahagia. Hai, salut lemon. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Rambu GDR. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di sini, salam kenal. Oh ya, hari ini vlognya spesial karena aku mau membuat kolaborasi bersama YouTubers Indonesia lainnya, dan kita semua itu merupakan wanita NTT, dan kebetulan kita semua menikah dengan warga negara asing. Sesuai judul yang sudah kalian lihat, kita akan membuat kolaborasi mengenai tema kenapa kita memilih menikah dengan orang asing atau warga negara asing. Nah, jadi make sure untuk kalian juga klik link yang sudah aku sertakan di description box untuk tahu cerita mereka dan alasan mereka kenapa mereka memilih untuk menikah dengan warga negara asing. Jadi alasan yang pertama itu yang aku mau tekankan ke teman-teman semua, kalau jodoh kita itu ada di tangan Tuhan. Seberapa keras pun kita berusaha atau sebesar apapun kita mencari jodoh yang terbaik, semuanya itu kembali lagi kepada izin Tuhan atau restu Tuhan. Dan ini kayak takdir gitu. Selain dari restu orang tua juga kita perlu kan. Oke, itu alasan aku yang pertama. Jadi karena ini merupakan kayak tema besarnya gitu loh kalau menurut aku pribadi ya. Karena kita nggak bisa maksa jodoh kita harus orang asing atau harus orang Indonesia juga atau orang yang sedaerah sama kita, oke? Nah, berangkat dari alasan aku yang pertama, alasan aku yang kedua itu adalah sebenarnya ya, aku pribadi itu kan nggak pernah berpikir akan menikah atau berjodoh dengan orang dari Prancis. Suami aku kebetulan orang Prancis, jadi warga negara asing. Aku sama sekali tidak pernah ada di pikiran. Di depan dia, aku bisa jadi diri aku sendiri. Terus aku juga bisa diterima sifat-sifat aku, baik atau buruknya, kelemahan aku, kelebihan aku, semuanya itu diterima. Mungkin kalau sama orang lokal juga diterima ya, kalau kita emang benar-benar nemu jodoh. Tapi di sini aku mau tekankan kalau di Indonesia itu kan ada istilah kadang-kadang banyak dari cewek-cewek yang pakai produk pemutih atau apa gitu. Ini menurut pendapat pribadi ya, maaf kalau ada yang tersinggung. Jadi harus berusaha putih, harus berusaha cantik, harus berusaha jadi cewek yang feminim atau apalah itu ya. Di depan suami aku dari sejak kita ketemu ya pertama kali, aku tuh seperti ini di foto ini. Kalian bisa lihat, ini penampilan aku setiap hari. Jadi baju bola atau baju kaos gede, celana jeans, sepatu, ya seperti itu gitu. Rambut juga nggak aku tata, cukup diikat aja. Kadang-kadang juga aku nggak nyisir gitu. Dan aku juga sama dia, sejak ketemu dia, aku jadi belajar. Ternyata cantik itu nggak harus putih juga, nggak harus yang kulitnya bening sebening orang Korea atau orang-orang Asia lainnya.
Bahkan aku bisa melihat ternyata kulit hitam atau kulit coklat, kulit gelap sawo matang itu juga cantik gitu. Dan aku juga nggak perlu berusaha untuk cari-cari produk pemutih, apalagi sampai suntik putih untuk membuat penampilan aku itu lebih menarik. Karena kulit coklat atau kulit gelap itu juga menarik dan eksotis malah. Oke, yang ketiga adalah aku pernah punya pacar ini gitu, tapi ada beberapa sakit hati atau kepahitan yang pernah aku alami. Jadi sampai di titik itu aku bahkan pernah berpikir untuk ya udah, aku mendingan sendiri aja, aku nggak perlu menikah, aku single dan happy seperti itu. Tapi ternyata Tuhan berkata lain. Seperti tadi alasan aku yang pertama, Tuhan berkata lain, kamu nikah dan ini jodoh kamu. Well, it's out of imagination that jodoh aku coming dari Prancis, dan jaraknya itu berpuluh-puluh kilometer dari Indonesia. Bahkan waktu kita bertemu pertama kali di Bali, itu merupakan saat pertama dia tahu Bali itu Indonesia. Alasan yang keempat itu aku mau meningkatkan kemampuan bahasa asing. Ya iya dong, kalau kalau sesama orang Indonesia kan mungkin kita bisa sih praktis ngomong bahasa asing untuk melatih, tapi itu tetap aja beda gitu loh kalau kita ngomongnya sama orang asing. Jadi kemampuan bahasa asing aku tuh bertambah, meningkat, dan bahasa Inggris aku tuh improve. Jadi sekarang aku bisa ngomong bahasa Inggris dan juga aku bisa ngomong bahasa Prancis. Jadi well, it's a point positif kalau menurut aku. Ini alasan yang kelima. Aku di sini punya kesempatan lebih ya untuk belajar mengenal budaya lintas negara. Indonesia itu Asia. Nah, Prancis itu kan benua Eropa, jadi bukan cuman sekawasan Asia, tapi ini lintas negara, lintas benua. Aku belajar budaya baru, terus juga adat istiadat yang baru, bahasa baru seperti itu, makanan atau kuliner. Juga aku jadi punya pengalaman atau bisa merasakan gimana sih rasanya hidup di negara yang punya 4 musim. Seperti kita tahu di Eropa itu kan termasuk Prancis ya, itu punya 4 musim. Jadi summer, musim panas, terus musim dingin, winter, terus ada musim semi, dan juga ada musim musim gugur gitu. Dan setiap musim itu punya tantangannya sendiri. Oke, singkat aja di situ ya. Terus yang selanjutnya, selain dari aku belajar budaya mereka di sini, sekarang kan di sini aku tuh stage itu kayak magang gitu kan, jadi animator sosial kultural. Nah dari situ aku ketemu banyak sekali kesempatan aku untuk bisa memperkenalkan budaya aku, bukan cuma Indonesia secara keseluruhan, tapi lebih khususnya juga ke NTT. Kayak makanan NTT itu seperti apa, daerah aku Sumba itu seperti apa, adat kebiasaan kita yang unik seperti nyapa orang pakai cium hidung, terus makan pakai tangan dan lain-lain. Motif tenun ikat, sekarang aku buat vlog ini juga pakai tenun ikat. Dan di sini aku jadi lebih bebas dengan aku sekarang ada di luar negeri, pokoknya di negara asing. Jadi lebih dekat dong aku untuk bisa secara langsung mempromosikan Indonesia dan NTT. Nah yang ketujuh ini adalah equality. Equality itu kayak persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Di sini itu kuat banget. Jadi kayak dalam segala hal, dalam profesionalitas di tempat kerja atau di dalam hal apapun, termasuk sampai hal-hal detail dan kecil di dalam rumah tangga, itu benar-benar setara. Bahkan di sini itu
kita bagi tugas, dan itu hal yang sangat normal untuk laki-laki nyuci pakaian, laki-laki masak, laki-laki nyapu atau bebersih debu, atau juga nyetrika baju. Itu hal yang biasa banget. Di sini kadang-kadang kalau aku malas masak, Gaetan masak. Tapi di sini itu enaknya apa ya? Kita tuh banget nggak repot. Pakaian kan sama seperti di Indonesia, yang nyuci itu mesin. Nah, kalau udah masuk musim winter atau autumn, kita tuh punya yang namanya mesin pengering. Jadi habis keluarin dari mesin cuci, kita masukin ke mesin pengering. Setelah keluar dari mesin pengering, mau langsung lo pakai juga bisa. Karena dia kering sekering-keringnya, sekering itu gitu loh. Terus masalah cuci piring. Di Indonesia kan masih manual ya, nyuci piring gitu. Pakai baskom air, pakai gini. Kalau kita di sini ya udah habis makan semua piring tuh dikumpulin, alat-alat masak semua dimasukin ke mesin, dan mesin itu yang nyuci. Setelah mesin nyuci, kita cuma ngeluarin dan ditata di tempat yang semestinya. Seperti itu, dan sangat-sangat mudah. Kayaknya hidup di sini tuh serba efisien aja gitu, convenient gitu loh. Terus apa ya? Selain dalam hal-hal kecil seperti itu juga, perempuan di sini itu punya hak yang sama, pendapatnya itu didengar, termasuk dalam hal berpendapat politik. Jadi tidak dianggap kayak apa sih lo cuman cewek, lo ngerti apa soal politik, lo ngerti apa soal pekerjaan ini. Seperti itu di Indonesia tuh masih sering terjadi. Jadi sering, dan itu di sini merupakan diskriminasi juga. Nah, jadi kalau di sini itu kita berpendapat didengarkan, demokratisnya itu lebih nyata gitu loh. Terus dalam masalah misalkan kumpul keluarga besar semuanya ya, perempuan juga boleh kok untuk mengeluarkan suara dalam hal kepentingan bersama ataupun pengambilan keputusan penting. Di sini tuh biasa gitu untuk perempuan juga bersuara. Kalau di Indonesia, apalagi di NTT, apalagi di Sumba, kalau dalam hal adat, acara adat atau urusan adat, terus dalam hal penguburan dan lain-lain gitu, atau masalah penting dalam keluarga yang biasanya duduk dan berembuk, itu cowok atau para laki-laki, para pria. Karena pria itu benar-benar mereka yang pemimpin keluarga, pemimpin banget gitu kalau di Indonesia istilahnya ya. Jadi perempuan tuh tugasnya apa sih kalau ada acara adat? Ya kita masak. Kalau enggak ya ngasih sirih pinang ke tamu gitu, ngantar kopi, ngantar teh dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini itu nggak seperti itu, laki-laki juga boleh kok ngantar teh. Dan kalau di Indonesia kan pasti wow, apa kata dunia kalau mereka ngelihat istri sibuk di meja ngobrol atau ngomong penting, diskusi, terus suaminya yang ngantarin teh atau kopi atau ngebuatin teh buat tamu gitu. Atau mungkin kalau mereka ngelihat cowok yang nyuci, cowok yang bebersih, di Indonesia apalagi di Sumba itu masih yang aduh kayaknya istrinya kurang ajar banget gitu lah. Terus di sini itu perempuan kalau untuk berkarir, ini yang terakhir ya, kalau untuk berkarir itu it's normal gitu. Bahkan kalau kamu habis melahirkan, bayinya udah berumur 6 bulan dan kamu mau langsung masuk kerja, bahkan kalau bayinya pun baru 3 bulan dan kamu mau langsung kerja, it's fine. Tapi biasanya normally 6 bulan ya, itu kalian bisa kok langsung kerja, dan itu hal yang sangat-sangat normal. Terus juga bukan cuman hal langsung bekerja. Perempuan di Indonesia itu sering sekali kalau dia tuh berkarir dan karirnya bagus, mungkin kebetulan dia sibuk di tempat kerja, seperti itu kadang-kadang suka dinyinyirin sama orang lain atau sama lingkungan. Aduh sibuk kerja, suami sama anak nggak diurus. Atau aduh pasti dia nggak becus kalau ngurusin keluarga. Terus apalagi kalau misalkan pas kena ada masalah gitu, pasti ini harusnya perempuan tuh tinggal aja di dapur, nggak untuk kerja, nggak untuk berkarir. Jadi masih sering ada tanggapan atau konotasi yang negatif menurut aku kepada perempuan yang bekerja. Walaupun di dalam keluarga aku di Indonesia, mama aku itu pekerja, dan dia menurut aku
role of mode gitu untuk perempuan yang berkarir kalau menurut aku. Dan selain mama aku juga banyak kok tante-tante dan juga semuanya kerja gitu loh. Saudara-saudara aku banyak yang kerja, walaupun tidak menutup juga ada yang nggak kerja. Maksudnya tidak memilih untuk berkarir, tapi di keluarga kita itu demokratis banget gitu. Keputusan kita mau bekerja ataupun menjadi sepenuhnya ibu rumah tangga itu merupakan keputusan sendiri, keputusan pribadi gitu loh. Selain itu juga aku nggak banget yang seperti tadi aku bilang, aku nggak benar-benar fokus aku harus nikah sama orang luar negeri, nggak. Semuanya itu aku serahkan sama Tuhan, seperti itu. Jadi terus sebenarnya kalaupun Gaetan ini orang Indonesia, aku akan tetap menikah dengan dia. Dan jadi aku tuh jatuh cinta sama dia bukan karena dia itu orang luar negeri atau bukan karena dia itu orang dari Perancis gitu, bukan. Aku menikah atau memutuskan untuk menikah sama dia adalah karena dia melihat aku apa adanya dan aku juga bisa menerima dia apa adanya, seperti itu. Jadi bukan karena dia orang asing, tapi karena dia itu adalah Gaetan dan aku milih dia sebagai the one and only untuk aku, seperti itu. Oke, sampai sini aja dulu vlog kali ini dari aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you guys on the next video.